Bayangkan seorang pemuda miskin, datang melamar kerja hanya sebagai tukang kebun di rumah mewah seorang milioner. Namun tak disangka, di hadapan keluarga kaya itu, sang pemuda justru dipaksa berlutut, diremehkan, dan hampir diusir. Tapi siapa sangka, ketika ibu milioner itu mendadak terkena serangan stroke, hanya tangan si pemuda miskin yang mampu menolongnya. Inilah bukti bahwa kekuasaan dan harta bukan segalanya, karena pertolongan sejati hanyalah datang dari Allah. Jangan lupa tekan like sebagai bentuk doa. Semoga kisah ini menjadi pengingat kita semua agar tidak meremehkan orang miskin. Langkah kaki Arif begitu pelan menapaki jalan setapak menuju rumah megah bercat putih gading di ujung kompleks elit itu. Bajunya sederhana, kemeja kusam yang sudah mulai pudar warnanya. Celananya sobek kecil di ujung bawah, dan sandal jepit yang dikenakannya bahkan sudah retak-retak, seolah ikut mengisyaratkan perjalanan panjang penuh ujian. Namun wajahnya tetap teduh, matanya menyimpan semangat dan keyakinan. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Ya Allah, semoga ada rezeki untuk hamba MU hari ini." Gerbang rumah itu menjulang tinggi, besi hitam berornamen emas yang begitu megah. Arif menghela napas, menatap dirinya yang lusuh lalu membandingkan dengan kemewahan bangunan di depannya. Ia tidak gentar, meski ada rasa rendah diri yang menyelinap. Baginya, melamar kerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga milioner ini adalah satu-satunya harapan untuk bisa menghidupi ibunya yang sakit di kampung. Saat ia mengetuk pintu pagar, dua satpam langsung menoleh dengan tatapan sinis. Salah satunya, berbadan tegap, menatap dari atas ke bawah seakan sedang menilai barang murahan. Kamu siapa? Mau apa ke sini? Jualan kelilingnya?" Sindirnya dengan nada meremehkan. Arif tersenyum sopan, menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Saya ke sini untuk melamar kerja. Katanya ada lowongan tukang kebun." Satpam lain langsung tertawa pendek. Suaranya melecehkan. "Lamar kerja? Dengan baju kayak gitu? Sandal jepit? Kamu pikir ini rumah siapa? Ini rumah keluarga Bu Ratna, istri almarhum pengusaha besar. Jangan main-main." Tawa mereka menusuk hati Arif. Ia hanya bisa menahan perih di dadanya. Ia sadar dirinya tampak jauh dari layak. Tapi ia tak datang untuk pamer tampilan. Ia datang untuk bekerja, demi sesuap nasi. "Pak, tolong sampaikan saja ke dalam. Saya hanya ingin mencoba. Soal diterima atau tidak, itu urusan nanti." Nada suaranya tetap tenang, meski ada getar lirih menahan malu. Satpam pertama mendengus kesal, namun akhirnya membuka pagar dengan gerakan kasar. "Masuk. Tapi jangan harap diterima. Orang kaya sini nggak bakal percaya sama pengemis kayak kamu." Arif masuk dengan langkah hati-hati. Halaman rumah itu begitu luas, dipenuhi bunga yang mekar indah. Air mancur di tengahnya berkilau terkena sinar matahari. Arif berusaha menunduk, tidak ingin terpesona. Justru kemewahan itu membuatnya makin sadar betapa kecil dirinya di tempat ini. Begitu tiba di teras, seorang pembantu rumah tangga perempuan keluar sambil membawa nampan. Saat melihat Arif, ia terbelalak dan langsung menutup mulut menahan tawa. "Astaga! Siapa ini? Mau melamar kerja? Aduh, belum juga ditanya sudah kelihatan miskinnya." Ia berbalik, lalu memanggil orang dalam rumah. "Mas Rangga, lihat nih, ada yang mau kerja jadi tukang kebun. Kasihan banget." Tak lama seorang pemuda gagah muncul. Jas rapi menempel di tubuhnya, rambut tersisir licin, jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan. Dialah Rangga, anak tunggal keluarga milioner itu. Ia berjalan dengan penuh percaya diri, namun begitu melihat Arif, ia spontan tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, ini serius? Kamu datang ke rumah ini dengan pakaian kayak gitu? Sandal jepit? Astaga, bahkan pembantu di sini lebih pantas daripada kamu." Rangga menunjuk sandal Arif sambil menahan tawa. Arif menunduk, menahan rasa terhina. Ia menggenggam ujung kemejanya, menyalurkan rasa sakit hati melalui genggaman itu. Tapi ia tetap berkata pelan, "Saya tidak punya pakaian bagus, Mas.
Tapi saya siap bekerja keras. Tolong beri saya kesempatan. Rangga mendengus, memutar matanya. Kesempatan? Rumah ini marmernya mahal, karpetnya impor. Sandalmu saja tidak pantas menginjaknya. Kamu yakin bisa kerja di sini? Jangan-jangan cuma mau numpang makan. Pembantu di sebelahnya tertawa lagi, menambah pedih luka di hati Arif. Semua tatapan itu menusuknya, membuat dadanya sesak. Namun ia tak ingin menyerah. Ia percaya, di balik penghinaan, ada jalan yang sedang Allah siapkan untuknya. Di kejauhan, dari balik jendela besar ruang tamu, tampak sosok seorang wanita tua duduk di kursi roda. Dialah Bu Ratna, istri almarhum pengusaha besar. Matanya menatap tajam, memperhatikan percakapan itu. Ada kerutan di wajahnya yang menunjukkan sakit lama yang ia derita. Ia belum bicara sepatah kata pun, namun tatapannya seolah menilai dalam diam. Arif merasa sorotan itu menusuk hatinya, namun bukan dengan ejekan. Ada rasa seakan wanita itu tengah menguji keberanian dirinya. Ia pun membungkuk hormat, menunjukkan adab meski dihina. Saya datang bukan untuk meminta-minta. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Semoga ada pertimbangan. Suasana hening sejenak. Namun Rangga langsung menepis dengan tangan. Ah, sudahlah. Ngapain buang waktu? Nanti saya suruh dia bersihkan kandang anjing sekalian. Biar tahu diri. Arif menunduk. Hatinya nyeri. Namun ia menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku putus asa. Jika ini jalanku, maka mudahkanlah. Jika bukan, berilah aku kekuatan untuk tetap sabar. Langkah demi langkah yang ia tapaki terasa semakin berat. Di antara suara tawa dan ejekan, Arif tetap berdiri. Hanya keyakinannya pada takdir Allah yang membuatnya masih bertahan, meski dirinya diperlakukan seolah sampah. Dan disinilah awal perjalanan takdir itu dimulai. Setelah penghinaan demi penghinaan yang Arif terima di halaman rumah megah itu, langkahnya semakin terasa berat. Namun, keyakinan dalam hatinya membuat ia tetap bertahan. Pandangan Bu Ratna dari balik jendela ruang tamu belum juga lepas darinya. Seakan sedang menimbang sesuatu yang tak dimengerti oleh siapapun. Tatapan itu berbeda, bukan tatapan merendahkan, melainkan tatapan seorang ibu yang penuh pertanyaan. Rangga, dengan wajah angkuh, menoleh pada pembantu rumah tangga. Panggil Mama ke ruang tamu. Biar Mama lihat sendiri calon tukang kebun yang nyasar ini, katanya sambil tertawa. Suaranya penuh ejekan, seperti ingin menghibur dirinya dengan menjatuhkan martabat orang lain. Arif hanya bisa menunduk, menggenggam jemari tangannya erat agar tidak terlihat gemetar. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, sabarkan hamba MU. Jangan biarkan aku kehilangan adab meski mereka menghina." Tak lama, suara roda kursi terdengar. Bu Ratna didorong oleh seorang perawat keluar dari ruang tamu menuju teras. Perempuan paruh baya itu memiliki wajah tegas, namun tampak pucat karena sakit yang dideritanya. Matanya tajam meneliti Arif dari ujung kepala hingga kaki. Hening sejenak, seolah waktu berhenti hanya untuk mempertemukan dua sosok dengan latar kehidupan yang sangat berbeda. Anak muda, suara Bu Ratna pelan, tapi penuh wibawa. "Kau yang ingin bekerja di sini?" Arif segera menunduk, lalu menjawab dengan sopan. "Iya, Bu. Saya datang untuk melamar sebagai tukang kebun. Saya siap bekerja dengan sebaik-baiknya." Rangga langsung menyela dengan nada sarkastik. "Mama, lihatlah dia. Bajunya lusuh, sandalnya nyaris putus. Masa orang seperti ini mau kerja di rumah kita? Tukang kebun pun butuh yang berpenampilan rapi." Bu Ratna tidak langsung menanggapi anaknya. Tatapannya tetap terfokus pada Arif. Ia memperhatikan cara pemuda itu bicara, lembut, tidak melawan meski dipermalukan. Ada sesuatu yang membuatnya enggan menutup pintu begitu saja. Perawat yang mendorong kursi roda ikut bergumam. "Bu, orang seperti ini biasanya hanya mencari kesempatan. Takutnya nanti mencuri." Ucapan itu membuat Arif semakin tertunduk. Dadanya terasa ditusuk. Namun ia kembali menarik napas panjang,
lalu berkata dengan lirih tapi tegas. Bu, saya tidak mencari kesempatan. Saya hanya mencari rezeki yang halal. Kalau memang tidak dipercaya, saya rela pulang tanpa apapun. Suasana mendadak hening. Bu Ratna memicingkan mata, seolah mencoba membaca isi hati Arif. Wajahnya yang dingin perlahan berubah. Ada sedikit kelembutan yang muncul. Namun sebelum ia bicara, Rangga justru melangkah mendekat, menunjuk Arif dengan kasar. Orang seperti kamu biasanya cuma pandai pura-pura baik. Nanti setelah kerja, baru kelihatan aslinya. Mama, percaya sama aku. Buang saja dia. Jangan diterima. Rumah ini butuh pekerja yang punya kelas, bukan pengemis jalanan. Arif menelan ludah, menahan getir yang semakin menyesakkan. Tatapannya tak berani naik, tapi hatinya merintih dalam doa. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Jangan biarkan kehormatanku hancur di hadapan mereka. Jika memang ada jalan untukku di sini, tunjukkanlah. Di tengah perdebatan itu, seorang paman tua yang bekerja lama sebagai pengurus rumah keluar menghampiri. Namanya Pak Sardi, sosok yang sudah puluhan tahun setia mengabdi pada keluarga itu. Ia melihat Arif dengan seksama, lalu berkata pada Bu Ratna, Bu, kalau boleh saya ikut bicara. Wajah pemuda ini tampak tulus. Memang penampilannya sederhana, tapi matanya jernih. Orang seperti ini biasanya jujur, Bu. Rangga mendengus keras. Tak terima pendapat itu. Pak Sardi, jangan sok bela dia. Orang miskin itu hanya bisa membuat repot. Nanti kalau hilang barang, siapa yang disalahkan? Namun Bu Ratna mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Rangga diam. Ia lalu menatap Arif dalam-dalam. Arif, apa alasanmu melamar kerja di sini? Bukankah ada banyak tempat lain? Pertanyaan itu membuat dada Arif kian bergemuruh. Ia mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tegar. Ibu saya sakit di kampung, Bu. Saya anak satu-satunya. Saya harus mencari nafkah, meski hanya sebagai tukang kebun. Tidak ada tempat lain yang bisa saya coba, kecuali di sini. Saya percaya, setiap pintu rezeki sudah diatur oleh Allah. Kata-kata itu membuat suasana terasa berat. Bahkan beberapa pembantu rumah tangga yang tadi menertawakan Arif mulai terdiam, meski Rangga tetap menggelengkan kepala dengan sinis. Bu Ratna menghela napas panjang. Ada kerlip air mata yang hampir jatuh di sudut matanya. Kenangan masa lalu tentang perjuangan hidup suaminya dulu tiba-tiba terlintas. Ia seperti melihat bayangan dirinya sendiri di masa muda, terpantul dalam sosok Arif. Namun sebelum ia sempat menyampaikan keputusan, Rangga kembali bersuara, kali ini lebih keras. Mama, jangan sampai terjebak kasihan. Orang miskin itu lihai bersandiwara. Kalau Mama terima, Mama akan menyesal. Suara Rangga bergema di teras yang luas itu. Arif menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang makin terkoyak. Ia sadar posisinya lemah. Tak ada yang bisa ia lakukan selain bersabar. Dalam diam, Bu Ratna menatap Arif sekali lagi. Tatapannya lama, penuh arti. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya tak bisa langsung menolak. Dan disitulah, benih pertama dari sebuah kejadian besar mulai tumbuh. Kejadian yang tak seorang pun menyangka akan terjadi. Udara siang itu terasa begitu menekan. Setelah pertemuan singkat dengan Bu Ratna, Arif mengira semuanya akan segera berakhir, entah dengan diterima atau ditolak. Namun kenyataan justru membawa dirinya pada cobaan yang lebih berat. Rangga, yang sejak awal menaruh kebencian, semakin menunjukkan rasa bencinya di depan banyak orang. Dengan nada keras, ia berseru, "Kalau kamu memang mau kerja di sini, buktikan dulu. Jangan cuma omong besar. Tukang kebun itu harus siap melakukan pekerjaan kotor." Arif menatapnya, bingung, namun tetap menunduk sopan. "Apa yang harus saya lakukan, Mas?" Rangga tersenyum miring, lalu menoleh pada pembantu yang berdiri di samping. "Bawa dia ke halaman belakang. Suruh dia bersihkan kandang anjing. Kalau dia bisa lakukan dengan baik, baru kita pertimbangkan. Kalau tidak, usir saja dari sini." Tawa kecil terdengar dari beberapa pelayan.
Mereka jelas menunggu tontonan, seakan penderitaan Arif adalah hiburan. Arif hanya bisa menarik napas panjang. Hatinya perih, tetapi ia tahu menolak hanya akan membuat dirinya tampak lemah. Ia mengangguk perlahan. Baik, saya akan coba. Mereka berjalan menuju halaman belakang. Bau menyengat langsung menyerang hidung Arif begitu pintu terbuka. Di sana ada kandang besar berisi anjing-anjing mahal. Lantai kandang penuh kotoran yang belum dibersihkan. Pelayan lain menutup hidung sambil tersenyum sinis. Kalau kamu tahan jijik, ayo bersihkan. Kalau tidak, pergi saja. Tukang kebun yang tidak bisa tahan bau kotoran bukan tukang kebun, ucap Rangga dengan nada menghina. Arif menatap kandang itu. Dadanya terasa sesak, bukan karena bau, melainkan karena harga dirinya yang diinjak-injak. Ia tahu ini bukanlah ujian kerja biasa. Ini hanyalah cara mereka mempermalukan dirinya. Namun ia teringat wajah ibunya yang sedang sakit di rumah. Ia tidak boleh menyerah hanya karena hinaan. Dengan langkah mantap, ia masuk ke kandang. Tangannya gemetar. Namun ia tetap mengais kotoran itu dengan peralatan seadanya yang disodorkan seorang pembantu. Tawa dan bisikan meremehkan terdengar di belakangnya. Lihat tuh, calon tukang kebun kita ternyata lebih cocok jadi tukang sampah. Hahaha, kalau ibunya lihat, pasti kasihan sekali punya anak seperti dia. Setiap kata itu bagai pisau yang menusuk hati Arif. Namun ia menunduk, menggigit bibir, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau tahu betapa sakitnya hatiku saat ini. Jangan biarkan aku jatuh karena hinaan. Jadikan sabar ini sebagai kekuatanku. Peluh menetes di wajahnya, bercampur dengan debu dan bau menyengat. Tangannya kotor, bajunya semakin kusam. Namun ia terus bekerja tanpa mengeluh. Ada rasa ikhlas yang ia pasrahkan hanya kepada Allah. Setelah cukup lama, akhirnya kandang itu terlihat jauh lebih bersih. Arif keluar dengan langkah lelah, namun tetap tegak. Ia menatap Rangga dan para pelayan yang masih berdiri menunggu. Sudah saya bersihkan, Mas, ucapnya lirih, namun tegas. Rangga mengangkat alis, lalu pura-pura memeriksa. Lumayan. Tapi sayang, dengan wajah seperti kamu, sebersih apapun pekerjaanmu, tetap saja tidak pantas bekerja di rumah ini. Ucapannya membuat tawa kembali pecah. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. Beberapa pelayan menepuk bahu satu sama lain, seolah merasa menang. Arif menunduk. Dadanya bergemuruh menahan gejolak. Ia bisa saja marah, bisa saja meninggalkan tempat itu dengan penuh emosi. Namun ia memilih diam, menahan diri. Dalam hatinya, ia hanya berbisik. Ya Allah, Engkau saksikan semua ini. Jika memang bukan di sini jalanku, aku akan tetap ridha. Tapi jika ini adalah ujian untuk membuka pintu MU, maka kuatkanlah aku. Di balik jendela lantai 2, Bu Ratna menyaksikan semua kejadian itu. Wajahnya yang semula dingin kini tampak berubah. Ada air mata yang menetes tanpa disadari. Ia melihat sesuatu dalam diri Arif yang tak pernah ia lihat pada banyak orang kaya yang pernah mendekat padanya. Keteguhan hati, kesabaran, dan kerendahan diri yang tulus. Arif masih berdiri di halaman belakang. Tubuhnya lelah, wajahnya penuh noda, tapi matanya tetap jernih. Meski diperlakukan seperti sampah, ia tetap menjaga adab, tetap menjaga lisan. Dan justru dari situlah awal jalan takdir besar mulai terbuka. Udara sore mulai terasa berat. Matahari yang tadinya terang perlahan condong ke barat, menebarkan bayangan panjang di halaman rumah megah itu. Arif masih berdiri di belakang, tubuhnya letih, peluh bercampur debu menempel di wajah. Hinaan yang baru saja ia terima masih berputar di telinganya. Namun ia mencoba menenangkannya dengan zikir lirih dalam hati. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kesabaran pasti ada balasannya, entah cepat atau lambat. Rangga melangkah angkuh, menepuk-nepuk tangannya seolah puas melihat Arif terperosok dalam ujian memalukan. Nah, sekarang kamu tahu kan? Tidak semua orang pantas bekerja di rumah ini. Cuma orang-orang berkelas yang bisa. Kamu sebaiknya cari kerja lain saja. Jangan buang waktuku.
Beberapa pelayan yang sedari tadi menonton langsung terkekeh lagi. Satu di antara mereka bahkan berbisik keras. Baru disuruh bersihin kandang saja sudah kayak mau pingsan. Mana mungkin orang kayak gitu bisa kerja lama di sini? Arif hanya diam, menunduk. Di dalam hatinya, doa tak pernah berhenti. Ya Allah, jika ini bukan jalanku, biarlah aku pulang dengan kepala tetap tegak. Tapi jika engkau berkehendak lain, tunjukkanlah kekuasaan MU. Namun di tengah hiruk-pikuk hinaan itu, suasana mendadak berubah. Dari ruang tamu yang pintunya terbuka, terdengar suara gaduh. Suara perawat dan salah satu pelayan perempuan berteriak panik. Bu! Bu Ratna! Astaga! Bu Ratna jatuh! Semua orang langsung terkejut. Rangga yang tadinya sibuk mempermalukan Arif, spontan menoleh ke dalam rumah. Wajahnya yang semula pongah mendadak pucat. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk ruang tamu, diikuti para pelayan lain. Arif yang masih di halaman belakang ikut terdorong rasa penasaran. Ia melangkah cepat menuju ruang tamu. Dan di sanalah ia menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya tercekat. Bu Ratna tergeletak miring di lantai. Kursi rodanya terguling ke samping. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tak jelas. Satu sisi wajahnya terlihat mencong, air liurnya keluar tak terkendali. Tangan kanannya berusaha digerakkan namun lemah tak berdaya. Mama! Rangga berteriak histeris. Wajahnya panik. Ia mengguncang bahu ibunya. Tapi tubuh itu hanya merespons dengan getaran halus. Tolong! Panggil dokter cepat. Perawat yang ikut panik segera menelepon ambulans. Suaranya gemetar. Segera kirim ambulans. Pasien perempuan, usia lanjut. Kemungkinan besar stroke. Para pelayan mulai berlarian ke sana kemari. Sebagian berteriak histeris. Sebagian mencoba menenangkan Rangga. Namun kepanikan itu justru membuat keadaan semakin kacau. Arif berdiri kaku di ambang pintu. Dadanya bergemuruh. Pandangannya tertuju pada tubuh renta itu. Wanita yang tadi masih menatapnya penuh arti. Kini terbaring antara hidup dan mati. Ada desakan kuat dalam hatinya. Seolah nurani berkata ia tidak boleh hanya diam. Langkahnya maju perlahan. Mas, izinkan saya bantu, ucapnya lirih namun jelas. Suaranya sedikit bergetar. Rangga yang masih memeluk ibunya langsung menoleh tajam. Matanya penuh amarah. Kamu diam. Apa yang bisa kamu lakukan? Ini bukan urusanmu. Jangan sok tahu. Arif menelan ludah. Tangannya gemetar tapi matanya penuh keyakinan. Ayah saya dulu seorang tabib kampung, Mas. Saya pernah belajar menolong orang kena serangan stroke mendadak. Izinkan saya mencoba, sebelum terlambat. Suasana mendadak terhenti. Semua mata kini tertuju pada Arif. Sebagian pelayan menatapnya dengan ragu, sebagian dengan sinis. Namun kondisi Bu Ratna yang semakin lemah membuat semua orang terperangkap dalam dilema. Rangga masih menatap penuh kebencian. Wajahnya tegang. Kalau mama kenapa-kenapa karena ulahmu, aku tidak akan pernah maafkanmu. Arif menunduk sebentar, lalu berkata dengan tegas. Saya tidak bermaksud menggantikan dokter. Saya hanya berusaha. Kalau Allah berkehendak, mungkin pertolongan bisa datang dari jalan yang tak terduga. Perkataan itu membuat suasana makin hening. Hanya suara napas terengah Bu Ratna yang terdengar. Bercampur tangis beberapa pelayan perempuan. Pak Sardi, pengurus rumah yang sedari tadi ikut menyaksikan, akhirnya maju. Dengan suara bergetar ia berkata, Mas Rangga, coba biarkan dia. Keadaan sudah darurat. Dokter belum datang. Kalau memang dia bisa menolong meski sedikit, apa salahnya dicoba? Nyawa ibu lebih penting. Rangga memejamkan mata sejenak. Wajahnya kacau antara marah, takut, dan putus asa. Sementara tubuh Bu Ratna semakin lemah. Tangannya hampir tak bisa digerakkan lagi. Akhirnya dengan suara parau, Rangga berteriak. Baiklah, tapi kalau mama kenapa-kenapa, kamu tanggung jawab, Arif. Arif mengangguk perlahan, lalu berlutut di samping tubuh Bu Ratna. Dadanya berdegup kencang, tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia berbisik lirih.
hampir tak terdengar oleh siapapun. Ya Allah, hamba hanya berusaha. Kesembuhan hanya milik MU. Semua orang kini menahan napas, menatap pemuda miskin yang baru saja diremehkan, kini berhadapan dengan ujian terbesar dalam hidupnya. Antara berhasil atau gagal, antara disyukuri atau dipersalahkan. Dan dari detik inilah takdir mulai berbelok, menyiapkan kejutan besar yang tak pernah dibayangkan siapapun. Hening merayap di ruang tamu besar itu. Suara detak jam dinding terdengar jelas, bercampur dengan deru napas panik dari setiap orang yang menyaksikan. Arif berlutut di sisi tubuh Bu Ratna yang tergeletak lemah. Wajahnya kaku, mulutnya mencong, tangan kanannya hampir lumpuh. Situasi benar-benar genting. Rangga masih berdiri dengan wajah tegang. Kedua tangannya gemetar menahan amarah dan ketakutan. Cepat lakukan kalau memang bisa. Jangan hanya diam, teriaknya. Namun dari sorot matanya, jelas ia penuh keraguan. Antara ingin menyingkirkan Arif atau memohon agar pemuda itu benar-benar bisa menolong. Arif menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit bergetar. Namun ia genggam erat agar stabil. Ia menatap Bu Ratna dengan penuh iba, lalu menundukkan kepala seraya berbisik lirih. Ya Allah, hamba ini tidak punya apa-apa, hanya sedikit ilmu dari almarhum ayah. Hamba mohon, jadikan usaha kecil ini jalan pertolongan MU. Kenangan akan sang ayah muncul dalam ingatan. Sosok lelaki sederhana yang dulu dikenal sebagai tabib kampung. Arif teringat bagaimana ia sering melihat ayahnya menolong orang yang tiba-tiba pingsan atau terkena serangan saraf. Tekan di sini, pijat di titik ini, jangan lupa ucapkan doa. Karena bukan tanganmu yang menyembuhkan, tapi kuasa Allah yang bekerja. Kata-kata itu kini menggema jelas di telinga Arif. Dengan penuh kehati-hatian, Arif mulai menyentuh pergelangan tangan Bu Ratna. Kulit itu dingin, denyut nadinya lemah. Ia mengusap lembut, lalu mulai memijat titik tertentu dengan gerakan perlahan. Jari-jarinya menekan titik di lengan dan leher, sesuai yang diajarkan sang ayah. Semua orang di ruangan menatap tanpa berkedip. Perawat yang tadinya meremehkan justru kini ikut terdiam, bahkan menahan napas. Beberapa pelayan perempuan menutup mulut mereka dengan tangan, khawatir sekaligus penasaran. Rangga, dengan wajah tegang, mondar-mandir di belakang Arif. Ayo cepat, Mama harus selamat. Kalau tidak, suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Matanya mulai berkaca-kaca, namun gengsi menahannya untuk menangis. Arif tetap fokus. Sesekali ia mendekatkan mulutnya ke telinga Bu Ratna, berbisik lembut. Ibu, lawan. Jangan menyerah. Allah akan menolong. Mohon kuatkan diri. Tangannya terus menekan titik di antara bahu dan leher, lalu bergeser ke bagian telapak tangan. Perlahan, perubahan kecil mulai tampak. Jari tangan Bu Ratna yang tadinya kaku mulai bergerak sedikit, seperti memberi isyarat. Matanya yang semula kosong berusaha berkedip, meski masih berat. Bu, Mama bergerak. Suara salah satu pelayan menjerit lirih, terkejut sekaligus lega. Rangga segera berlutut di sisi lain, menatap wajah ibunya. Mama dengar suara aku? Mama, bertahanlah. Arif menahan emosi yang menyeruak, namun ia tetap fokus. Keringat membasahi keningnya, menetes jatuh ke lantai marmer. Tangannya bergerak semakin mantap, meski dalam hatinya doa tak henti ia panjatkan. Ya Allah, hanya Engkau Sang Maha Penyembuh. Jangan biarkan wanita ini pergi sebelum sempat mengucap syukur kepada MU. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Mulut Bu Ratna yang tadinya mencong mulai bisa bergerak sedikit. Suara lirih terbata terdengar keluar, meski tak jelas. Rif. Semua terperangah. Suasana seketika membeku. Rangga menatap ibunya tak percaya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Mama bisa bicara. Arif terdiam sejenak. Hatinya tergetar. Ia tahu nama yang barusan disebut. Itu adalah namanya. Wanita yang nyawanya hampir terlepas itu, di antara ribuan kata yang bisa ia ucap, justru menyebut nama dirinya.
Perawat segera memeriksa kondisi Bu Ratna. Wajahnya tampak terkejut. Astaga, ini luar biasa. Tangan kanannya sudah bisa digerakkan sedikit. Seharusnya serangan stroke separah ini tidak akan pulih begitu cepat. Pelayan-pelayan lain yang tadinya menertawakan Arif kini saling pandang. Wajah mereka penuh penyesalan. Ada yang menunduk. Ada yang bahkan menangis kecil menyaksikan kejadian itu. Arif kembali menggenggam tangan Bu Ratna. Menatapnya dengan penuh harap. Ibu, jangan menyerah. Terus kuat. Allah masih memberi kesempatan untuk hidup. Ikuti suara saya. Tarik napas perlahan. Bu Ratna mencoba menurut. Nafasnya tersengal. Namun lebih teratur daripada sebelumnya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Menandakan ia sadar akan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Rangga yang biasanya arogan kini benar-benar runtuh. Ia memeluk ibunya dengan tangis pecah. Maafkan aku, Ma. Aku tidak bisa apa-apa. Hanya dia yang menolong Mama. Arif terdiam, membiarkan suasana itu berlangsung. Ia tahu, saat itu bukanlah waktunya untuk bicara soal harga diri atau penghinaan. Yang penting, seorang ibu baru saja selamat dari detik-detik kritis. Dan itu semua atas izin Allah. Hening panjang kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini bukan hening penuh tekanan, melainkan hening penuh harapan. Semua mata kini memandang Arif berbeda. Bukan lagi si pemuda lusuh yang datang melamar sebagai tukang kebun, melainkan sosok yang baru saja menjadi jalan penyelamatan nyawa seorang milioner. Arif menunduk sekali lagi, berbisik lirih. Segala puji hanya bagi MU, ya Allah. Hamba hanya perantara kecil dalam kuasa MU yang agung. Ruangan besar dengan dinding marmer putih itu kini dipenuhi suasana yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Baru saja semua orang menertawakan Arif, kini mereka justru terdiam, terpaku menatap sosok yang tadi diremehkan, namun kini menjadi pusat harapan. Wajah-wajah yang semula penuh ejekan berubah pucat, lidah mereka keluh, tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Bu Ratna, yang sebelumnya terbaring dengan kondisi kritis, kini perlahan mulai menggerakkan jarinya. Mata yang tadinya kosong kini berusaha memandang lebih jelas. Tangannya yang semula kaku bergerak pelan, lalu menggenggam tangan Arif dengan lemah namun penuh arti. Sentuhan itu membuat seluruh ruangan seakan membeku. Arif menatap balik dengan penuh rasa haru. Ia tak berani mengklaim keberhasilan itu miliknya. Dalam hatinya ia hanya berbisik, "Ya Allah, semua ini semata-mata kehendak MU. Engkau yang menghidupkan, Engkau pula yang memberi kekuatan." Suara lirih dari Bu Ratna akhirnya terdengar. Meski terbata dan sulit, namun cukup jelas bagi semua orang yang hadir. T-R-I-M-A, kasih. Ucapannya pendek, namun setiap hurufnya bagai gemuruh yang meruntuhkan kesombongan orang-orang di sekitarnya. Rangga yang sejak tadi berada di samping ibunya langsung terisak. Air mata jatuh deras, membasahi wajah yang biasanya begitu angkuh. Ia memeluk bahu ibunya erat, sambil berulang kali berkata, "Mama, syukurlah. Mama masih bisa bicara. Maafkan Rangga. Ma, Rangga tak bisa menolong apa-apa." Arif hanya menunduk, tak berkata sepatah pun. Ia tahu, momen ini bukan tentang dirinya. Ia hanyalah perantara kecil. Namun di sisi lain, hatinya bergetar hebat. Wanita yang tadi menatapnya dengan wibawa kini menggenggam tangannya erat seolah ia adalah bagian dari keluarganya sendiri. Perawat yang dari tadi sibuk menelepon ambulans kini mendekat dengan wajah terkejut. Ia memeriksa denyut nadi Bu Ratna lagi, lalu menatap semua orang dengan raut bingung. Ini benar-benar tidak biasa. Serangan stroke mendadak biasanya membuat pasien koma atau kehilangan fungsi tubuh lebih lama. Tapi beliau menunjukkan respon sangat cepat. "Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi." Pak Sardi yang sudah puluhan tahun setia bekerja di rumah itu mengusap matanya yang basah. Ia menatap Arif penuh rasa kagum. "Masya Allah. Nak, kau tadi dipermalukan, dihina, tapi justru tanganmu yang jadi perantara keselamatan ibu." Suaranya bergetar. Matanya tak bisa lepas dari Arif. Para pelayan yang sebelumnya paling keras menertawakan kini menunduk dalam-dalam. Salah seorang di antaranya bahkan menyeka air mata,
merasa malu atas sikapnya sendiri. Bisikan kecil terdengar. Astaga, kita sudah terlalu jahat sama dia. Padahal, lihatlah, kalau bukan dia, Bu Ratna mungkin tidak selamat. Rangga yang tadinya paling keras menolak kini tak mampu menatap mata Arif. Wajahnya merah padam, bukan lagi karena amarah, melainkan rasa malu bercampur penyesalan. Ia menyadari, semua ucapannya barusan berbalik menampar dirinya sendiri. Namun Arif tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Ia tetap tenang, tetap merendah. Dengan suara lembut ia berkata, "Jangan salah sangka. Saya hanya melakukan apa yang pernah diajarkan ayah saya dulu. Semua yang terjadi ini murni kehendak Allah. Saya hanyalah perantara, bukan penyembuh." Ucapannya membuat dada semua orang bergetar. Betapa tulusnya pemuda lusuh ini, meski sudah membuktikan hal luar biasa, ia tidak sedikit pun mengangkat dirinya. Suasana hening kembali menyelimuti. Yang terdengar hanya suara lirih tangisan beberapa orang, serta napas terengah Bu Ratna yang mulai lebih teratur. Dalam genggaman tangannya yang lemah, Arif merasakan ada semacam kepercayaan, seakan wanita itu menitipkan rasa syukurnya hanya kepada dirinya. Rangga perlahan berdiri, menatap Arif dengan mata yang masih basah. Bibirnya bergetar. Sulit baginya untuk mengeluarkan kata-kata. Akhirnya, dengan suara parau ia berkata, "Arif, maafkan aku." Semua mata langsung terarah pada Rangga. Ucapan itu mengejutkan, karena tak seorang pun pernah mendengar anak sombong itu meminta maaf pada siapapun. Arif menoleh, matanya teduh, lalu menggeleng perlahan. "Tidak perlu minta maaf, Mas. Saya mengerti. Terkadang kita tidak bisa menilai orang dari luarnya. Saya pun hanya manusia biasa." Air mata kembali jatuh dari mata Rangga. Kali ini ia tak peduli pada gengsinya. Ia memeluk ibunya erat, lalu menunduk dalam-dalam di hadapan Arif. Semua pelayan ternganga, tak percaya melihat pemandangan itu. Pak Sardi menghela napas panjang. "Hari ini kita semua belajar sesuatu. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang kita remehkan justru yang menjadi penolong saat kita tak berdaya." Arif menunduk dalam-dalam. Hatinya bergetar kuat. Dalam hatinya ia kembali berdoa. "Ya Allah, kuatkan langkah hamba. Jangan biarkan hati ini sombong meski Engkau angkat derajatku di hadapan mereka." Ruangan itu kini berubah menjadi saksi kebesaran kuasa Allah. Semua yang hadir terdiam, menyaksikan bagaimana seorang pemuda miskin, yang barusan diperlakukan hina, kini berdiri tegak sebagai perantara keselamatan seorang milioner. Dan semua yang meremehkannya hanya bisa tertegun, malu, sekaligus kagum. Keheningan yang menyelimuti ruangan besar itu masih terasa pekat. Hanya suara napas terengah Bu Ratna dan isakan lirih dari beberapa pelayan yang terdengar. Semua orang masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang pemuda miskin, dengan pakaian lusuh dan sandal jepit retak, yang sebelumnya diperlakukan seperti hinaan hidup, kini justru menjadi penyelamat nyawa wanita yang paling berpengaruh di rumah itu. Arif duduk bersimpuh di lantai, wajahnya pucat kelelahan, keringat membasahi pelipisnya. Namun sorot matanya tenang, teduh, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. Ia hanya menunduk, membiarkan tangan Bu Ratna yang masih gemetar tetap menggenggam jemarinya erat. Sentuhan itu seperti penegasan bahwa wanita itu kini mempercayainya sepenuhnya. Semua pelayan yang tadinya merendahkan hanya bisa menunduk malu. Tatapan sinis yang barusan mereka berikan seakan kembali menghantam diri sendiri. Bisikan penyesalan mulai terdengar. "Ya Allah, kita terlalu lancang menertawakannya. Kalau bukan dia, mungkin nyawa ibu sudah tak tertolong." Pak Sardi, yang sudah sejak awal merasakan ketulusan Arif, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Nak, engkau baru saja menunjukkan kepada kami semua bahwa harga diri manusia bukan ditentukan dari bajunya, bukan dari sandal yang dipakainya, melainkan dari hatinya. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Ucapan itu membuat dada Arif bergetar. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya keluh. Dalam hati ia hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku merasa lebih tinggi dari mereka. Engkau yang mengatur segalanya."
Rangga yang selama ini dikenal congkak, kini benar-benar berubah. Wajahnya yang basah oleh air mata memandang Arif dengan campuran malu dan kagum. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapan pemuda miskin itu. Semua pelayan menahan napas, tak percaya melihat pewaris keluarga kaya raya bertekuk lutut di depan orang yang baru saja ia hina habis-habisan. Dengan suara parau, Rangga berkata, "Arif, aku salah besar. Aku sudah menghina, merendahkan, bahkan hampir mengusirmu dari rumah ini. Padahal justru kamu yang menyelamatkan Mama. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana membalasmu." Air mata kembali jatuh dari mata Rangga. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Arif menatapnya sebentar, lalu menggeleng perlahan. "Mas, saya tidak menolong karena ingin dipuji atau dibalas. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Selebihnya, semua karena kehendak Allah. Jangan minta maaf pada saya, mintalah syukur kepadanya." Ucapan itu menggema di hati setiap orang yang hadir. Kata-kata sederhana, tapi penuh kekuatan. Bahkan beberapa pelayan yang tadinya paling sombong ikut risak, merasa tertampar. Perawat yang sedari tadi mengawasi perkembangan Bu Ratna kini mengangguk pelan. Jujur saja, secara medis, pemulihan secepat ini sangat jarang terjadi. Saya pun terkejut. Mungkin benar, ada sesuatu di luar pengetahuan kita yang bekerja saat ini. Bu Ratna yang terbaring di sofa, meski tubuhnya masih lemah, memaksakan diri untuk berbicara. Dengan suara pelan dan terbata, ia berucap, "Arif, jangan tinggalkan saya." Semua orang langsung menoleh. Kalimat itu seperti sebuah pengakuan bahwa ia merasa aman di dekat Arif. Tangannya yang masih menggenggam semakin erat. Air mata menetes di pipinya. Rangga semakin terisak, memeluk ibunya. "Mama, tenang. Arif tidak akan pergi kalau Mama masih membutuhkan." Lalu ia menoleh ke arah Arif dengan pandangan sungguh-sungguh. "Tolong, jangan tinggalkan Mama. Aku mohon." Arif terdiam, menunduk dalam-dalam. Hatinya terasa sesak, bukan karena beban, tapi karena rasa haru yang begitu dalam. Ia, pemuda yang barusan diperlakukan seperti sampah, kini justru diminta untuk tetap tinggal, dimohon oleh mereka yang semula mengusirnya. Pak Sardi menepuk bahu Arif dengan lembut. "Nak, lihatlah bagaimana kuasa Allah membalikkan keadaan. Engkau yang barusan dianggap tidak pantas menginjak rumah ini, kini menjadi orang yang paling berharga di dalamnya." Arif hanya bisa meneteskan air mata, meski cepat ia hapus dengan punggung tangannya. Ia tidak ingin orang lain melihatnya rapuh. Namun hatinya bergetar keras, penuh rasa syukur. "Ya Allah, Engkau maha membolak-balikan hati manusia. Hari ini Engkau tunjukkan kebesaran MU. Hamba hanya perantara kecil." Ruangan yang tadi penuh ejekan kini berubah menjadi ruangan penuh hormat. Tak ada lagi yang berani merendahkan. Semua menatap Arif dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai pemuda miskin, melainkan sebagai penyelamat, sebagai sosok yang membawa harapan. Dan sejak detik itu, suasana rumah besar itu tidak pernah lagi sama. Malam mulai turun di rumah besar itu. Cahaya lampu kristal menggantung megah, memantulkan kilau lembut di dinding marmer. Setelah kejadian sore yang mengejutkan, seluruh rumah seperti berada dalam suasana baru. Bukan lagi cemoohan dan ejekan yang mendominasi, melainkan rasa syukur bercampur kekaguman. Semua orang masih diliputi rasa tidak percaya bahwa pemuda miskin yang tadinya dianggap hina, kini justru menjadi sosok yang paling berharga bagi keluarga ini. Bu Ratna terbaring di sofa besar dengan bantal-bantal empuk menopang punggungnya. Wajahnya masih pucat, namun sorot matanya jauh lebih hidup. Sesekali ia tersenyum kecil, seolah ingin menenangkan semua orang yang mengelilinginya. Tangannya yang semula kaku kini bisa bergerak, walau terbatas, dan ia tidak melepaskan genggaman pada tangan Arif. Rangga duduk di sebelah ibunya, matanya sembab akibat tangis panjang. Ia menatap Arif, bukan lagi dengan kebencian, melainkan penuh rasa hormat. Perbedaan itu begitu mencolok, hingga para pelayan pun merasa seakan sedang menyaksikan kisah yang tidak masuk akal. "Arif,
Suara Bu Ratna pelan, terputus-putus namun jelas. Semua orang menoleh, menunggu kata-kata selanjutnya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang luar. Aku ingin kamu selalu ada di sisiku. Kalimat itu membuat seisi ruangan terhenyak. Rangga menatap ibunya dengan kaget. Sementara para pelayan saling pandang. Mulut mereka terbuka tak percaya. Bahkan Pak Sardi yang biasanya tenang pun sampai mengusap wajahnya berkali-kali. Seakan ingin memastikan ia tidak sedang bermimpi. Arif sendiri tertegun. Tubuhnya kaku. Ia sama sekali tidak menyangka wanita yang barusan ia selamatkan nyawanya akan mengucapkan kata-kata sebesar itu. Perlahan ia menunduk, mencoba menghimpun keberanian untuk menjawab. Bu, saya tidak pantas. Saya hanya seorang pemuda miskin. Tadi pun saya hanya melakukan sedikit yang saya bisa. Saya tidak layak mendapatkan kehormatan seperti itu. Namun Bu Ratna menggeleng dengan tegas, meski gerakan kepalanya masih lemah. Tidak, Nak. Justru karena kesederhanaanmu, ketulusanmu, aku merasa ada ketenangan di dekatmu. Dunia ini sudah terlalu penuh dengan kepalsuan. Semua orang di sekitarku biasanya hanya melihat harta, hanya memuji karena ingin sesuatu. Tapi kau berbeda. Kau menolongku tanpa pamrih, tanpa berharap apapun. Itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan. Kata-kata itu bagai tamparan keras bagi Rangga. Ia menunduk dalam-dalam, merasa malu mengingat bagaimana ia tadi memperlakukan Arif. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, betapa sombongnya aku. Padahal orang yang kusangka sampah justru menyelamatkan Mama." Suasana ruangan makin haru ketika Bu Ratna melanjutkan. "Aku ingin kamu menjadi pendamping pribadiku. Bukan sekadar tukang kebun, bukan pekerja biasa. Aku ingin kamu berada di sisiku, mendampingi hari-hariku. Mulai hari ini, rumah ini juga rumahmu." Semua mata kini tertuju pada Arif. Para pelayan yang tadinya menertawakan, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Bahkan beberapa dari mereka sampai meneteskan air mata. Arif menelan ludah. Dadanya berdegup kencang. Tawaran itu terasa terlalu besar untuk dirinya yang hanya datang melamar sebagai tukang kebun. Namun ia tahu, menolak begitu saja bisa melukai hati seorang ibu yang baru saja diselamatkan dari ambang maut. Dengan suara pelan namun mantap, Arif menjawab, "Bu, saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Tapi saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Saya tidak ingin dianggap lebih dari yang saya mampu. Jika memang saya bisa membantu ibu, maka saya akan lakukan sebaik yang saya bisa. Tapi izinkan saya tetap rendah, tetap sebagai orang yang bekerja demi ibadah, bukan demi pujian." Kalimat itu membuat suasana semakin syahdu. Pak Sardi meneteskan air mata, lalu berucap lirih, "Nak, kau benar-benar berbeda. Kau mengajarkan kami semua arti kerendahan hati." Rangga yang sedari tadi hanya diam akhirnya mendekat. Ia menatap Arif dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lirih, "Arif, aku mohon, terimalah permintaan Mama. Jangan tolak. Aku tahu kau merasa tidak pantas, tapi justru karena itu kau layak." Arif menunduk. Hatinya kembali bergetar. Ia merasakan bagaimana kuasa Allah membalikan keadaan dalam sekejap. Dari yang dihina, kini diminta untuk menjadi orang kepercayaan. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia. Jika ini jalan yang kau bukakan, maka tuntunlah aku agar tetap rendah dan jujur." Akhirnya, dengan suara tenang, Arif mengangguk perlahan. "Baiklah, Bu. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Semoga saya tidak mengecewakan kepercayaan Ibu." Seketika, suasana ruangan itu dipenuhi rasa lega. Bu Ratna tersenyum. Senyum yang meski lemah tapi penuh makna. Rangga terisak lagi. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan rasa syukur. Para pelayan pun menatap Arif dengan hormat, tidak lagi dengan ejekan. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang pemuda miskin yang datang dengan penuh hinaan, kini justru diberi posisi terhormat. Semua terjadi begitu cepat. Seakan tangan tak terlihat membalikan cerita dengan cara yang tak pernah diduga.
Malam semakin larut. Angin berembus lembut lewat jendela besar yang terbuka sebagian, membawa aroma bunga dari taman luas di luar. Di ruang tamu, lampu kristal menggantung tenang, memantulkan cahaya hangat. Suasana rumah masih diliputi keharuan setelah keputusan mengejutkan Bu Ratna yang meminta Arif tetap berada di sisinya. Semua pelayan duduk diam. Wajah mereka penuh hormat dan rasa bersalah, sementara Rangga masih setia di sisi ibunya. Arif, dengan tubuh letih, memilih tetap bersila di karpet dekat sofa tempat Bu Ratna bersandar. Ia merasa asing dengan semua kemewahan di sekitarnya, tetapi pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang seolah mengikatnya dengan rumah ini. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Bu Ratna menatap Arif dalam-dalam. Sorot matanya yang sebelumnya keras kini melembut. Namun ada kerlip aneh yang muncul. Seakan-akan ingatan masa lalu yang lama terkubur tiba-tiba bangkit ke permukaan. Dengan suara parau, ia memanggil, "Nak, siapa nama lengkapmu?" Arif terkejut, menatap wanita itu dengan bingung. "Nama saya Arif, Bu. Arif bin Hasan." Begitu nama itu terucap, tubuh Bu Ratna bergetar. Jemarinya yang tadi menggenggam tangan Arif semakin erat. Wajahnya pucat. Matanya berkaca-kaca, bahkan hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Hasan?" Suaranya serak, nyaris berbisik. "Ayahmu bernama Hasan?" Arif mengangguk pelan. "Iya, Bu. Ayah saya almarhum Hasan. Orang kampung yang dulu pernah bekerja di pabrik, tapi dipecat karena fitnah. Setelah itu, hidup kami jatuh miskin. Ayah saya akhirnya jadi tabib kampung sampai beliau wafat." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Rangga yang tadinya menunduk mendadak mengangkat kepala, memandang ibunya dengan heran. Para pelayan saling pandang, bingung dengan keterkejutan Bu Ratna. Bu Ratna tak mampu menahan air matanya lagi. Butiran bening itu jatuh deras di pipinya. Suara tangis tertahan keluar di antara bibirnya yang bergetar. "Astaga! Nak! Engkau anaknya Hasan." Arif tercengang, tidak mengerti mengapa nama ayahnya begitu mengguncang wanita itu. "Bu, apakah ibu mengenal ayah saya?" Dengan suara bergetar, Bu Ratna mencoba menjawab. "Bukan hanya mengenal. Hasan dulu sahabat dekat suamiku. Mereka membangun usaha bersama dari nol, berjuang keras di masa sulit. Tapi kemudian, ada fitnah yang memisahkan mereka. Suamiku dipengaruhi orang-orang licik, hingga akhirnya mengusir Hasan dari perusahaan. Padahal, tanpa jasa Hasan, perusahaan ini takkan pernah sebesar sekarang." Suara itu semakin membuat suasana berat. Pak Sardi, yang sudah puluhan tahun bekerja di rumah itu, menunduk dengan wajah kaget. "Jadi benar, Bu? Kabar itu bukan sekadar cerita burung? Bahwa dulu ada orang yang disingkirkan dengan kejam?" Bu Ratna menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. "Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi aku terlalu lemah untuk melawan keputusan suamiku saat itu. Aku diam, dan sejak hari itu, aku tahu aku ikut berdosa karena membiarkan ketidakadilan terjadi." Arif terdiam, dadanya bergemuruh hebat. Tiba-tiba, potongan kenangan masa kecilnya muncul. Ayahnya pulang dengan wajah muram. Ibunya menangis malam-malam karena uang tak ada, dan tetangga yang berbisik-bisik tentang ayahnya yang difitnah. Semua luka itu seakan terbuka kembali. Namun di hadapannya kini, ada sosok wanita renta yang menatapnya dengan penuh penyesalan. Wanita yang dulu mungkin menjadi saksi kebinasaan keluarganya, kini justru menggenggam tangannya erat, seakan tak ingin melepaskan. Rangga menatap ibunya dengan wajah pucat. "Ma, jadi maksud Mama, Arif ini, anak dari sahabat papa yang dulu, yang difitnah itu?" Bu Ratna mengangguk pelan sambil terisak. "Iya, Rangga. Dialah anak dari orang yang paling berjasa dalam hidup Papa Mu. Dan kita sudah membuat hidupnya menderita." Hening menelan ruangan. Para pelayan terdiam, merasa menyaksikan sejarah yang terkuak. Wajah mereka dipenuhi rasa bersalah, karena baru beberapa jam lalu mereka ikut merendahkan anak dari sosok yang sebenarnya pernah menjadi pilar penting berdirinya rumah megah itu. Arif menunduk dalam-dalam. Hatanya campur aduk,
marah, sedih, tetapi juga iba melihat penyesalan tulus di mata Bu Ratna. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, saya tidak menyangka akan mendengar semua ini. Saya tumbuh besar dengan rasa malu karena ayah saya difitnah. Tapi hari ini, saya tahu kebenarannya. Saya tidak datang ke rumah ini untuk menagih balas. Saya hanya mencari rezeki. Jika memang ada takdir yang mempertemukan kita, itu semua karena kehendak Allah." Bu Ratna menangis lebih keras, memeluk tangan Arif erat-erat. "Nak, maafkan aku. Maafkan keluargaku. Kami sudah mengambil kebahagiaan ayahmu dan membuatmu tumbuh dalam penderitaan. Tapi hari ini, engkau justru menyelamatkan nyawaku. Engkau membalas kejahatan kami dengan kebaikan. Sungguh, ini tamparan terbesar dalam hidupku." Air mata jatuh dari mata Arif, meski cepat ia hapus. Ia merasakan betapa berat beban yang selama ini ditanggung wanita itu. Namun di dalam hatinya, ia tahu, memaafkan lebih mulia daripada menyimpan dendam. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, Engkau telah membuka rahasia ini. Ajarkan aku untuk ikhlas. Jangan biarkan hatiku keras karena dendam." Rangga terdiam, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Ia merasa semua kesombongannya selama ini runtuh seketika. Pemuda lusuh yang ia hina habis-habisan ternyata anak dari sahabat sejati ayahnya sendiri, orang yang jasanya terhapus oleh fitnah. Malam itu, rahasia besar akhirnya terkuak. Rahasia yang mengikat Arif dan keluarga milioner ini dalam satu benang takdir. Benang yang penuh luka masa lalu namun juga janji akan sebuah pengampunan. Malam semakin larut, namun tidak ada seorang pun di rumah besar itu yang mampu memejamkan mata. Rahasia masa lalu yang terungkap di hadapan semua orang membuat suasana semakin syarat emosi. Semua pelayan, bahkan Rangga sendiri, terdiam seperti kehilangan kata. Arif masih duduk bersila di lantai, menunduk dengan hati yang penuh gejolak. Sementara Bu Ratna, meski tubuhnya lemah karena serangan stroke yang baru saja ia lalui, kini justru terlihat kuat karena tekad yang menggebu dalam matanya. Tangannya masih menggenggam tangan Arif, seolah tidak ingin melepaskannya. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Nak Arif, sejak sore tadi, hidupku seperti diputar kembali. Dari yang tadinya merasa direndahkan karena sakit, aku justru diselamatkan oleh tanganmu. Dan kini aku tahu, engkau adalah anak dari Hasan, sahabat sejati yang pernah disia-siakan oleh keluarga ini. Aku tidak ingin lagi hidup dengan beban dosa. Aku ingin menebusnya sebelum ajal menjemput." Semua orang terperangah. Rangga yang duduk di sisi ibunya menatap dengan wajah pucat. "Mama, maksud Mama?" Bu Ratna menoleh dengan sorot mata tajam. "Rangga, dengarkan baik-baik. Semua harta, rumah, dan perusahaan besar yang kita nikmati hari ini ada karena jasa Hasan, ayah Arif. Tanpa dia, Papa MU tidak mungkin mampu membangun semua ini. Tapi kita membalasnya dengan pengkhianatan. Apakah engkau rela membawa dosa itu selamanya?" Rangga tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu membantah ibunya. Kata-kata itu menamparnya berkali-kali. Air matanya mengalir lagi, membasahi pipinya. Arif sendiri tersentak. Dadanya seakan dihantam petir. Ia tidak pernah sedikit pun berharap akan hal seperti itu. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, jangan bebani diri dengan menebus kesalahan di masa lalu dengan cara seperti ini. Saya tidak pantas menerima semua itu. Saya datang hanya untuk bekerja. Saya tidak ingin dianggap menuntut balas." Namun Bu Ratna menggeleng keras, meski tubuhnya gemetar. "Bukan soal pantas atau tidak. Ini soal keadilan yang selama ini terampas. Nak, aku sudah terlalu lama diam. Hari ini aku berjanji di hadapan semua orang. Arif, engkau akan kuangkat menjadi ahli waris sah dari keluarga ini." Kalimat itu membuat ruangan seketika hening. Para pelayan yang menyaksikan hanya bisa menutup mulut, menahan seruan kaget. Pak Sardi sampai terisak. Matanya berkaca-kaca. "Tidak, Mama serius?" Suara Rangga bergetar, matanya melebar.
Bu Ratna menoleh pada anaknya dengan mata basah. Rangga, kau tetap anakku, darah dagingku. Kau akan tetap mewarisi bagianmu. Tapi ingat, engkau bukan satu-satunya pewaris. Mulai malam ini, Arif juga akan mendapatkan haknya. Itu bukan pemberian semata, melainkan pengembalian atas hak yang pernah diambil dari ayahnya. Rangga terdiam. Dadanya naik turun hebat. Ia ingin marah. Namun bayangan saat Arif menyelamatkan nyawa ibunya kembali menahannya. Ia ingat bagaimana ia hanya bisa berteriak panik. Sementara Arif yang diremehkan justru berani turun tangan. Perlahan, tangisnya pecah lagi. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara patah. Jika itu yang Mama inginkan, aku akan terima. Dan mungkin ini memang kehendak Allah. Aku tidak bisa lagi menolak. Arif terpaku. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa terlalu kecil untuk menerima keputusan sebesar itu. Bu, saya mohon, jangan lakukan ini karena kasihan. Saya takut orang menganggap saya hanya memanfaatkan keadaan. Saya tidak ingin disangka merebut apa yang bukan milik saya. Bu Ratna menggeleng pelan. Wajahnya kini penuh kelembutan. Nak, ingatlah. Segala sesuatu di dunia ini sudah diatur oleh Allah. Jika Dia menghendaki engkau kembali ke tempat ini, bukan hanya sebagai pekerja tapi sebagai bagian dari keluarga, siapa kita yang bisa menolak? Aku hanya menjalankan apa yang seharusnya kuperbaiki. Bukan kasihan, tapi keadilan. Pak Sardi maju, menepuk bahu Arif dengan tangan gemetar. Nak, terimalah. Ini bukan kebetulan. Dari awal aku sudah melihat ketulusanmu. Dan hari ini Allah membuktikan bahwa Dia bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Dari yang dihina, engkau ditinggikan. Itu bukan karena dunia, tapi karena kuasanya. Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak lirih keluar, menandakan betapa berat hatinya menerima kenyataan ini. Namun di balik tangis itu, ada rasa syukur yang tak terkira. Ya Allah, aku tak pantas menerima semua ini. Tapi jika ini jalan yang kau bukakan, tuntunlah aku agar tidak lalai dan sombong. Jadikan semua ini amanah yang bisa kupelihara. Pelayan-pelayan yang tadinya paling keras menertawakan kini ikut menangis. Mereka merasa dipermalukan oleh kenyataan. Seorang pemuda miskin yang mereka hina kini berdiri di hadapan mereka sebagai calon pewaris rumah besar ini. Bu Ratna menggenggam tangan Arif lebih erat. Nak, aku ingin kau tetaplah menjadi dirimu yang rendah hati. Jangan berubah karena harta. Ingatlah, yang mengangkatmu bukan manusia, melainkan Allah. Kau sudah membuktikan itu dengan menyelamatkan nyawaku. Arif mengangguk perlahan. Suaranya bergetar. Insya Allah, Bu, saya akan jaga amanah ini. Saya akan tetap seperti yang Ibu lihat hari ini. Saya tidak akan pernah melupakan dari mana saya berasal. Malam itu, ruangan megah itu menjadi saksi klimaks perjalanan seorang pemuda miskin yang diremehkan, dihina, bahkan dianggap sampah. Namun dengan izin Allah, dalam sekejap derajatnya diangkat tinggi. Dari tukang kebun yang nyaris diusir, menjadi penyelamat, dan kini ahli waris sah keluarga milioner. Semua orang terdiam dalam rasa haru, menyadari kebesaran takdir, bahwa tak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak.